Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rengganis dalam sesi ngaji bersama Hidayatuna, ngaji kitab fikih Safinatun Najah. Teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang perhitungan haid, masa suci dan juga perhitungan nifas. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal aqallul haidi utawi paling sithike wektu haid iku yaumun sedina walailatun lan sewengi wa ghalibu lan utawi umume wektu haid iku situn 6 dina au sababun utawa 7 dina wa aktsaruhu lan utawi paling oke wektu haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane bilaya liha kelawan wengine 15 dina. Aqallu tuhri utawi paling sithike masa suci bainal haidotaine ing dalem antarane rong haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu lan utawi umume wektu suci iku arba'atun papat wangi syuruna lan 20 apane yauman dinane 24 hari. Au salah satun utawa telu wangi syuruna lan 20 likur 23 apane yauman dinane. Wala hadalan ora ana batas iku maujud li aktsarihi kanggo paling oke wektu suci. Aqallu nifasi utawi paling sithik wektu nifas iku majatun sak kecerotan. Wal ghalibu lan utawi umume wektu nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane. Wa aksaruhu lan utawi paling akeh wektu nifas iku situna sewidak 60 apane yauman dinane. Jadi paling sedikitnya waktu haid itu adalah sehari semalam. Umumnya 6 sampai 7 hari. Paling banyak 15 hari 15 malam. Jadi kalau 15 hari 15 malam haid, setelah itu keluar lagi namanya darah istihadah, darah penyakit. Lalu masa suci, paling sedikitnya masa suci di antara dua haid itu 15 hari. Jadi kalau kurang dari 15 hari namanya istihadah. Kalau umumnya waktu suci itu 24 hari sampai 23 hari. Nah, kalau batasnya waktu suci itu tidak ada. Nah, ini diambil dari Dewi Fatimah. Dewi Fatimah itu kan dispesialkan, dimuliakan karena dia itu tidak haid dari lahir sampai meninggal. Jadi batas waktu suci itu tidak ada. Lalu nifas, paling sedikit waktu nifas itu adalah majatun sak kecerotan. Sak kecerotan itu beda ya dengan satu tetes, karena sak kecerotan itu bisa banyak, jadi tidak bisa dihitung tetes-tetes. Jadi beda sak cerot sama sak tetes itu beda. Lalu umumnya waktu nifas itu adalah 40 hari dan paling banyaknya waktu nifas itu 60 hari. Jadi kalau lebih dari 60 hari nanti namanya darah istihadah. Jadi misal jam 8 pagi keluar darah haid, setelah itu tidak keluar sampai esoknya jam 8 lagi, itu dihukumi sudah suci dan harus junub mandi besar. Tapi nanti kalau jam 10 paginya lanjut keluar darah haidnya, berarti lanjut haid gitu. Nah, ini yang menjadi riwah, menjadi sulit bagi saya dan teman-teman wanita, teman-teman perempuan yang lain. Karena menurut teori dari yang saya bacakan tadi, sangatlah mudah, sangatlah gampang dimengerti ngitung-ngitungnya. Tapi kalau udah prakteknya, itu susah. Kayak dulu saya waktu di pondok, yang mana banyaklah mbak-mbak ustadzah yang bisa kita tanyain, mbak ini ngitungnya gimana ya, kok darahnya keluar gini, kok keluar lagi, kok ini udah berhenti lagi. Sudah dijawab tapi tetap aja bingung. Sampai sekarang sih prakteknya itu susah. Ngitung istihadah itu yang gimana, mbak ini saya sebenarnya ini tuh darah haid atau istihadah gitu. Jadi kalau tidak banyak-banyak memperhatikan, tidak banyak-banyak memperhatikan dari
ini haidnya kita itu teratur atau enggak, tidak diperhatikan tanggalnya, biasanya keluar tanggal segini, nanti takutnya tuh darah istihadah tapi kalian hitung darah haid gitu. Nah, haidnya perempuan itu juga ada dua macam, ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Kalau kasus dari saya sendiri itu akhir tahun kemarin sampai beberapa bulan selanjutnya itu teratur. Jadi tanggal 5 itu pasti tanggal 5 awal bulan itu pasti haid, tapi setelah itu nggak teratur gitu. Lagian sekarang mudah sih kalau mau ngitung tuh, sekarang ada aplikasi buat ngitung haid. Jadi nanti kita bisa tahu jatuh tempo seharusnya kita haid itu kapan gitu. Lebih mudah. Dan yang kedua itu yang tidak teratur. Jadi ada beberapa teman-teman saya juga ada yang haidnya 3 bulan sekali, ada yang 5 bulan sekali gitu. Itu kalau di kesehatan yang pasti nggak sehat gitu. Terus ngitung haid itu juga bisa dengan macam cara, ada dengan tanggal, waktu, dan juga warna darah. Kalau tanggal ya tadi kayak misal awal bulan gini, kayak yang teori tadi. Lalu ada juga yang pakai warna darah. Kalau jujur saya sendiri ngitung haid atau istihadah pakai warna darah itu belum bisa, apalagi secara detail, karena menurut saya warna darah itu sama gitu, jadi nggak bisa sebenarnya sampai sekarang ini darah istihadah atau haid. Jadi saya pakai tanggalan aja yang lebih aman gitu. Soalnya katanya darah istihadah tuh ada yang warnanya kecampur kuning atau coklat dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya sama, karena saya di akhir haid pun kalau mau selesai itu pasti juga kecampur coklat, kuning dan lain sebagainya. Kalau darah istihadah itu biasanya kan bagi mereka yang tidak sehat. Jadi bagi teman-teman yang nggak teratur, itu lebih baik pakai aplikasi yang nggak bisa menitik sendiri, nggak bisa nentuin sendiri, atau masih bingung. Biasanya banyak teman-teman yang nggak teratur juga, itu lebih baik dicatat sendiri gitu. Nanti takutnya itu darah istihadah malah dihitung sebagai darah haid gitu. Yaudah sih itu aja penjelasannya. Emang nanti kalau praktek ini akan sangat susah hitung-hitungannya gitu. Tapi secara teori ya tadi cuman singkat aja. Kalau teman-teman mau nambahin atau mau ngasih kritik dan saran dan sebagainya, bisa ditulis di kolom komentar. Atau mau berbagi pengalaman haidnya yang riwah, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.